Rapat koordinasi membahas rancangan peraturan Bupati atau Ranperbub tentang fasilitas pengembangan pesantren digelar di Pendopo Belakang, Senin 20 Oktober 2025. Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Kudus Sam'ani Intakoris dan Belinda Putri, pimpinan DPRD Kudus Mukhasiron, pengasuh pesantren, organisasi alumni seperti Himasal, Kementerian Agama, PCNU, Muhammadiyah, serta Majelis Ulama Indonesia. Perda tentang pesantren yang disahkan pada bulan Mei 2024, kenapa nggak langsung dilaksanakan? Menunggu saya, kan gitu ya? Nah, gitu. Apa yang dilaksanakan teman-teman di kemarin gitu loh, kan gitu ya? Ya, karena perda itu adalah tahun 24, ya, Mei 24 ya, yang perda pesantren ya. Untuk itu dengan adanya masukan-masukan dari teman-teman semuanya, akan kami laksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturannya. Rapat ini menjadi langkah penting dalam penyusunan landasan operasional bagi pemerintah daerah untuk memfasilitasi pengembangan pesantren di Kabupaten Kudus. Peraturan Bupati ini bertujuan menciptakan lingkungan pesantren yang sehat, aman, nyaman, dan inovatif, serta membentuk santri yang soleh, mandiri, dan berwawasan kebangsaan. Selain itu, regulasi ini diharapkan mampu mewujudkan pesantren yang mandiri dan berdaya saing. Ruang lingkup peraturan ini meliputi bentuk fasilitasi pesantren, tata cara pelaksanaannya, hingga mekanisme monitoring dan evaluasi. Menariknya, Ranperbub ini juga menjadi kado istimewa menjelang Hari Santri Nasional. Melalui kebijakan ini, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran besar untuk mendukung pengembangan pesantren dan kesejahteraan santri. Beberapa program unggulan yang tertuang antara lain pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan untuk pesantren, TPK, dan Madrasah Diniyah tahun 2026 sebesar lebih dari 63 miliar rupiah, fasilitasi pengembangan pesantren senilai 750 juta rupiah, pemberdayaan pesantren melalui pelatihan wirausaha santri sebesar 4 miliar rupiah, dan modal usaha santri mencapai 2,5 miliar rupiah, beasiswa santri senilai 450 juta rupiah, serta tunjangan kesejahteraan imam dan marbot masjid lebih dari 3,5 miliar rupiah. Selain itu, bantuan token listrik untuk musola dan masjid juga disiapkan dengan total lebih dari 4,7 miliar rupiah. Rangkaian Hari Santri Nasional tingkat Jawa Tengah tahun ini dipusatkan di Kudus pada 21 hingga 22 Oktober dengan beragam kegiatan seperti pameran produk UMKM, sarasehan, jateng bersolawat, apel Hari Santri, hingga layanan kesehatan gratis. Dalam kesempatan ini, Bupati Kudus juga menegaskan komitmennya memperjuangkan rekognisi atau pengakuan kesetaraan lulusan pesantren dengan pendidikan formal. Pemerintah daerah akan segera bersurat kepada Kementerian Pan-RB dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai tindak lanjut upaya tersebut. Rekognisi itu menjadi kewenangan pusat, artinya Majelis Masyayikh dan Badan Akreditasi Nasional. Kalau pesantren sudah ada program persamaan, itu nanti ijazah pesantren ya sama seperti yang lain. Artinya bisa untuk mendaftar P3K, daftar di ASN, bisa daftar di TNI Polri, dan itu sama semua. Itu. Kalau ini diatur dalam Perbub, ini nanti menyalahi aturan di atasnya. Karena ini kaitannya dengan akreditasi, keabsahan ijazah pesantren yang setara dan sama, dan ini sudah dilakukan banyak pesantren. Ini masukan dari pemerintah Kabupaten Kudus, buat surat, surat kepada Kemenpan ya, untuk bisa dilakukan kesetaraan atau rekognisi dari kalau nggak ada usulan nanti mereka nggak ada apa. Nggak ada perhatian gitu ya, gini, nonton ya. Tapi kita mulai dulu dari Bupati Kudus untuk mengusulkan kepada Kemenpan, ya gitu ya. Melalui Ranperbub fasilitasi pengembangan pesantren ini, pemerintah Kabupaten Kudus berharap pesantren tak hanya menjadi pusat pendidikan agama, tetapi juga motor penggerak kemandirian dan inovasi umat.